Study, 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 study. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa. Oke, kita akan lanjut ya di bahasan kita, masih mekanika. Oke, it's okay ya, satu soal, tapi ini agak panjang, jadi silahkan kalian perhatikan. Kalau kalian nggak mau kelamaan, silahkan belajar dulu dinamika partikel karena soal kita kayak gini ya. Oke. Dua buah balok M1 sama dengan 2 kilo dan M2-nya 1 kilo saling terhubung melalui tali ya. Kedua balok ditempatkan pada mejanya kasar. Oke, ini ada meja kasar dengan F-nya adalah 20 dan membentuk sudut theta, di mana tan theta itu sama dengan 3/4. Oke, jika koefisien gesekan kinetik terhadap meja dari balok itu adalah sepertiga, maka besar tegangan tali. Nah, kita disuruh nyari tegangan talinya berapa nih. Oke, silakan kalian kerjain dulu, habis itu kalian lihat pembahasan ya seperti biasa. Nah, untuk langsung aja ya biar kagak kelamaan pembahasannya, berarti kita cari arah geraknya dulu. Kalau ada balok 1, balok 2, kita kasih gaya ke sana. Nah, kira-kira geraknya kemana? Ya, jelas sekali ke kanan ya. Oke. Nah, kalau geraknya ke kanan, habis itu kita ngapain? Gambar gaya-gayanya. Nah, gaya ada gaya apa aja sih gitu ya. Nah, karena benda bermassa berarti di sini pasti punya weight ya atau punya berat. Sehingga di sini ada W1 arahnya ke bawah dan W2 arahnya ke bawah juga gitu ya. Nah, selanjutnya karena si benda ini baloknya itu nempel di meja, berarti dia menyentuh. Kalau menyentuh berarti punya gaya normal ya. Berarti dia M1 punya normal ke atas. Oke, dan M2 punya normal ke atas juga. Nah, selanjutnya adalah tali ya, punya tegangan tali jelas, kanan kiri biasa. Kemudian karena ada mu k, berarti di sini ada gaya gesekan ya. Berarti gaya gesek kinetik yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Geraknya ke kanan, so di 1 punya FK1 dan di 2 punya FK2 ya. Kenapa nggak digabung? Karena setiap FK itu nilainya bisa saja beda-beda kayak gitu ya. Jadi nggak selalu sama, so kita harus pisah. Oke, habis itu ada apa lagi? F-nya ya, belum kita mainin. F-nya karena belum searah X dan Y, berarti kita harus proyeksikan ya. Berarti proyeksiin si F-nya. Bisa ke sana, oke, dan yang ke bawah ya. Nah, kita lihat tetanya. Ada teta di sini akan sama dengan di sini, berseberangan gitu ya. Berarti the cos sin, dekat pakai cos, jauh pakai sin. Karena ini dekat pakai teta ya gitu ya, berarti ini F cos teta, yang ini adalah F sin teta. Oke, ye, semua gaya-gaya udah kita gambar. So, sekarang bagaimana cara menentukan tegangan tali? Nah, untuk menentukan tegangan tali itu syarat pertama adalah harus tahu percepatan gitu ya. Untuk percepatan kita akan pakai full system. Oke, kalau kalian bingung dengan perkataan Aufa, silahkan lihat video aku bagian gaya tegangan tali gitu ya. Nah, di situ ada kenapa sih harus pakai kayak gini gitu ya. Ini adalah cara cepat menurut Aufa gitu ya. Nah, oke, kita cari full system berarti di sini sigma fx sama dengan ma. Kenapa fx? Karena jalannya di sumbu x gitu ya. Nah, di fx ada apa aja? Kita perhatikan ada f cos theta, kemudian ada t dan ada fk1, fk2 yang berlawanan. Oke, perhatikan di sini, ketika kita memakai full system, maka T-nya diabaikan. Sehingga yang berguna hanya F cos theta, FK1, dan FK2. Full system maka M1 plus M2. Oke, F cos theta ada nilainya, ada. FK1 belum ada gitu ya, berarti kita harus mencari dulu ya. Kita akan cari dengan cara membagi dia menjadi sistem 1 dan 2 ya, warna biru dan warna pink gitu ya. Nah, oke, kita cari dulu. Apa sih FK? FK itu kan mu dikali N ya, normal. Sehingga kita tulis mu1 N1. Nah, normal satunya belum ada nih. Kita cari dulu pakai sumbu Y ya. Oke, sigma FY sama dengan 0 karena dia nggak gerak di sumbu Y. Sehingga N1-nya ke atas, W1-nya ke bawah. Sehingga kita dapat N1 sama dengan W1 alias 20 gitu ya, M kali G. Nah, kita dapat tuh. Ini sepertiga mu-nya ya dari soal dikali 20. Berarti hasilnya 20/3 ya. Oke, kita keep dulu. Sekarang kita akan mencari yang FK2 ya. Sama, FK2 itu mu dikali N. Mu-nya ada, N-nya kita cari dulu. Perhatikan yang balok warna merah ya. Pink, sorry ya. Warna pink ini. Nah,
di sumbu Y ada apa aja sih? Kita tulis dulu sigma FY sama dengan 0 ya, FY2. Ada N2 ke atas, W2 ke bawah, plus ada F sin ya, hati-hati. Sehingga di sini adalah N2 min W2 min F sin. N2-nya akan sama dengan W2 ditambah F sin. Nah, sekarang kita cari ya, W2-nya berapa? Karena masanya 1 berarti 10 nanti, F-nya 20 dan sin theta. Oke, karena kita belum tahu nih theta sin theta-nya berapa, berarti kita dari ini nih. Tan theta sama dengan 3/4. Kalau kalian masih bingung, gambar pakai segitiga. Kalau misalkan udah bisa, lancar gitu ya, kalian langsung bisa pasti. Kita akan lihat dulu tan theta, berarti kita gambar segitiga, ada theta di sini. Tan desa, depan per samping. Depannya adalah 3, sampingnya adalah 4 ya. Ada segitiga 3, 4, pasti di sini 5 ya. Sehingga nanti sinnya adalah sin demi, depan per miring, 35. Atau cosnya adalah cos sami, samping per miring, 45 ya. Kita yang sin dulu. Oke, W2 tadi 10 tambah 20 dikali 3/5. 20 bagi 5 itu 4, 4 kali 3 itu 12, 12 tambah 10 hasilnya 22 ya. Sehingga ini masukin mu-nya sepertiga, ininya 22. So, kita dapat 22/3 ya. Kita keep lagi. Kita akan masukin ke sana gitu ya. Nah, udah dapat F-nya kita masukin 20 kali 4/5 min FK1 min FK2. 20 bagi 5. Berapa guys? 4 ya. 4 kali 4, 16. Kita tulis 16 ini 3A ya. Min 20 sama 22 jadinya 42. Oke. Nah, 42 bagi 3 itu bisa guys. 42 bagi 3 itu 1, 4 ya, 14. Sehingga 16 kurangi 14 itu 2 ya. Jadi A-nya kita dapat 2/3. Oke, panjang ya. Nah, ini kita baru dapat A-nya. Sekarang kita akan masuk untuk mencari T ya. Nah, syarat untuk mencari T itu kita akan memakai satu sistem ya. Ini tadi A-nya segini kita keep. Nah, satu sistem. Mau pakai yang warna biru atau mau pakai pink. Ini bebas. Kalau kalian lagi ujian, pakai salah satu aja. Karena nilainya akan sama. Oke? Nah, kita akan pakai dua-duanya karena ini latihan. So, kita pakai yang biru dulu. Nah, perhatikan di biru ya. Sigma F sama dengan MA. F1 sama dengan M1 kali A. Karena ini kita pakai sistem 1. Sekarang lihat untuk gayanya. Gaya yang bekerja pada biru gitu ya. Yang sejajar dengan A. Nah, ada FK1 dan T ya. Nah, sekarang T-nya kagak diabaikan karena mau kita cari gitu kan. So, kita dapat ini T-nya adalah ke kanan berarti positif min FK1 ya. Sama dengan M1 kali A. T-nya berapa? Wallahualam. FK1 20/3 sama dengan 2 kali 2/3 ya. Ini dari tadi catatan kita sebelumnya. So, kita dapat ini 4/3 gitu. Berarti di sini 4/3 ditambah 20/3. 24/3 ya. 24/3 itu 8 ya. Oke. Dapat deh jawabannya B ya. Tapi kita simpan dulu, kita akan memakai yang pink. Oke, yang pink berarti sigma F2 sama dengan M2 kali A. 2 ya, kalau satu sistem harus kalian tulis segini biar kagak pusing gitu ya. F2-nya ada apa aja? Perhatikan yang warna pink. Sejajar dengan A, ada F cos, ada T, ada FK2. Sehingga yang positif adalah F cos. Min T, min FK2. Nah, tinggal kita tulis lagi ya, F cos-nya adalah 20 kali 4/5 min T, min 22/3 sama dengan 1 kali 2/3 ya. Ini 16. Dikurangi 22/3 ini 2/3 ya. Kita pindah ruas boleh gitu ya. T-nya pindah ke sana, 2/3-nya ke sini. Sehingga kita dapetin min 24/3. Oke, 16 ya. Ini 16, ini 24/3. 24/3 itu sama dengan 8. Jadi T-nya adalah 8 Newton. Yeay, sama. So, jawabannya adalah B. Akhirnya ya, panjang ya. Ada cara cepet gak sih cara ngerjain ini? Nggak ada ya, nggak ada. Oke. Cara cepat itu digunain untuk beberapa soal aja. Nah, kalau gayanya ini aku ubah, maka akan udah berubah rumusnya. Jadi, mending kalian belajar untuk yang mekanika ini ya, yang dinamika partikel ini,
ya belajar konsepnya karena rumusnya cuma satu, sigma F sama dengan MA. Habis itu kalian mainin deh. Ketika F-nya diapakan, diapakan kayak gitu ya. So stay tune terus di channel Aufa. Kalau kalian misalkan ada soal yang susah, boleh DM ya. Nanti bisa aku bahas kayak gitu ya. Atau kita diskusi aja gitu ya. Kita terbuka aja ya kayak gitu. Semoga sukses di UTBK kalian tahun ini ya, yang tinggal berapa hari lagi gitu ya. Kurang dari 90 hari kah? So, pokoknya semangat terus buat kalian para pejuang UTBK. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.